silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Kalau boleh Ibu tahu siapa nama kamu? Iya Bu, jadi perkenalkan nama saya Hilda. Oh iya, Ibu nama Ibu Erna. Hilda bisa panggil Ibu Erna. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Hilda datang kemari, apa ada yang mau dibicarakan sama Ibu? Iya Bu, jadi begini, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saya semenjak ibu saya meninggal. Sebelumnya apakah Hilda sudah pernah mengikuti konseling? Ya, sudah pernah Bu, pas kelas 1 SMA. Baiklah kalau begitu, Ibu akan kembali mengingatkan sedikit apa itu konseling dan apa itu tujuan dilaksanakannya konseling. Nah, konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahlinya untuk membantu kliennya. Nah, tujuan konseling ini yaitu agar masalah yang klien hadapi atau yang Hilda hadapi ini kita bisa menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi dalam proses konseling ini agar dapat berjalan dengan baik, Ibu minta agar Hilda menceritakan semuanya, menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dengan Hilda. Apakah Hilda bisa mengerti? Iya Bu, tapi saya takut nanti banyak orang yang tahu tentang masalah yang saya hadapi ini. Ya, Ibu bisa mengerti bahwa kamu tidak ingin masalah kamu ini diketahui oleh orang lain. Sangat penting Hilda ketahui bahwa dalam proses konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas inilah yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini. Jadi, Hilda tidak perlu takut menceritakan masalah yang Hilda alami karena Ibu jamin tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Sudah tugas kami sebagai seorang konselor untuk menjaga rahasia klien kami. Hilda percayakan sama Ibu? Iya Ibu, baiklah. Tadi di awal perbincangan Hilda mengatakan bahwa Hilda merasa ada yang kurang setelah Ibu Hilda meninggal. Apakah Hilda bisa jelaskan secara rinci? Iya Bu, jadi begini, 6 bulan yang lalu ibu saya itu meninggal. Ibu saya meninggal saat mau menjemput saya dari sekolah. Kemudian waktu itu ibu saya mengendarai motor dan ditabrak oleh sebuah truk besar. Kemudian saya tidak menyangka ibu saya pergi begitu cepat Ibu. Saya merasa bahwa saya tak akan pernah menerima kenyataan ini. Saya sangat menyesal kenapa pada saat itu ibu mau menjemput saya. Ternyata saat itulah kehidupannya berakhir. Iya, Ibu mengerti apa yang Hilda rasakan saat ini. Iya Bu, padahal saya sangat sayang kepada ibu saya. Saya merasa bersalah banget. Harusnya saya bisa pulang sendiri tanpa dijemput oleh ibu saya. Iya, berarti dengan kata lain Hilda merasa ini semua adalah kesalahan Hilda karena sudah meminta dijemput oleh Ibu. Iya Ibu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Kadang juga saya berpikir bahwa mungkin seharusnya saya mati untuk menebus semua kesalahan yang telah saya lakukan kepada ibu saya. Nah, coba kembali dipikir secara matang. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Sudah bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini? Entahlah Ibu. Bagaimana dengan ayah dan keluarga Hilda yang lain? Ayah dan keluarga saya selalu menguatkan saya Bu, walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Semua keluarga saya berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sabar seperti mereka. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu menguatkan Hilda, tetapi Hilda ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Hilda, itu cara yang paling tepat? Gimana Ibu? Tapi saya terus dikejar oleh perasaan bersalah. Jadi menurut Hilda, karena kematian ibu Hilda selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati saja tanpa menghiraukan ayah dan keluargamu yang lain. Bagaimana dengan ayah dan keluarga Hilda yang lain? Ayah dan keluarga saya selalu menguatkan saya Ibu, walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri.
Semua keluarga saya berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai sebuah ujian. Mereka tidak membenci saya, Bu. Saya bersyukur telah memiliki keluarga seperti mereka. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu menguatkan Hilda, tetapi Hilda ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Hilda apakah itu cara yang tepat? Gimana ya, Bu? Tapi saya terus-terusan dikejar oleh perasaan bersalah. Jadi menurut Hilda, karena kematian ibu Hilda selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati saja tanpa menghiraukan ayah dan keluargamu yang lain yang menyayangimu. Hal itu merupakan keputusan yang tepat, begitu? Iya, Bu, saya rasa itu cara terbaik untuk menebus kesalahan saya. Karena saya rasa juga saya tidak bisa hidup tanpa sosok seorang ibu. Baiklah Hilda, coba tenangkan pikiran kamu terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematian Hilda, orang tua Hilda juga tenang? Begitu, bukannya dengan ikut mati, dengan bunuh diri, berarti Hilda menambah permasalahan karena ayah dan keluarga harus kehilangan anak secantik Hilda. Iya sih, Bu, sepertinya saya malah menambah masalah dengan bunuh diri. Tapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi saya harus menebus kesalahan saya kepada ibu saya. Nah, berarti Hilda sekarang merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Iya, Bu, saya mengerti itu. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya ibu saya. Saya masih merasa bersalah karena itu, Bu. Merasa akan permasalahan yang terjadi adalah karena saya. Nah, Hilda, kalau ayah kamu saja bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa istrinya yang dia sayangi sudah meninggal, mengapa dirimu tidak bisa sekuat mereka? Padahal kalian sama-sama menyayangi dia. Iya, Bu, mungkin saya yang terlalu berpikir pendek. Ya, Hilda harus berpikir panjang. Ketika mengambil sebuah keputusan, jangan sampai keputusan yang Hilda ambil malah menambah beban atau kesedihan keluarga. Iya, Bu, Iya, Bu, setelah saya melihat hal ini sepertinya saya memang salah. Selain itu, di satu sisi yang lain saya merasa kasihan kepada bapak, ayah dan keluarga saya. Yang lain jika saya mati, pasti mereka sangat terpukul dan malu karena anaknya bunuh diri. Nah, itu bagus sekali. Pemikiran seperti itu, Hilda. Ibu bangga kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga memikirkan orang tua dan keluargamu. Ibu tahu bagaimana perasaanmu, tetapi duniamu tidak terhenti hanya karena kematian ibumu. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan ibu, pasti dia tenang di alamnya. Iya sih, Bu, tapi sungguh susah kalau di sekolah harus fokus ke pelajaran dan pikiran Hilda ke arah kematian ibu terus. Hilda terus berdoa ya dan ikhlas atas kepergian ibumu. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kalau kamu harus mati, kepada siapa ayah kamu akan bercanda dan keluargamu pasti akan sangat sedih. Kamu tidak mau kan kalau ayah dan semua keluargamu sedih. Bapak kamu saja tidak menyalahkan kamu kok. Itu semua hanya perasaanmu saja yang terlalu sedih. Iya, Bu, saya sadar semua ini. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan bahkan juga menghilangkan niat saya. Ternyata apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan besar. Saya tidak mau seorang ayah saya merasa kehilangan yang kedua kalinya. Iya Hilda, semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Sekarang coba bayangkan kalau Hilda tidak mempunyai bapak dan keluarga yang lainnya. Kepada siapa Hilda akan mendapat perlindungan dan kasih sayang? Padahal di luar sana banyak yatim piatu. Bukankah Hilda termasuk orang yang beruntung yang masih mempunyai ayah yang sayang kepada Hilda? Benar juga sih, Bu. Saya masih memiliki ayah dan keluarga yang masih sangat menyayangi saya. Baiklah, Ibu senang sekali dan tidak menyangka bahwa Hilda bisa berpikir sebijaksana itu. Tingkatkannya, melihat dari raut wajah Hilda, sepertinya sudah lega ya dan sudah bersemangat lagi kembali. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Hilda.